Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. AFC resmi kirimkan surat teguran pada PSSI terkait 2 pemain Timnas Indonesia yang masih jalani sanksi AFC tapi tetap dibawa ke ajang AFF U23, yakni Komang Teguh dan Titan Agung. Dalam suratnya, AFC ini mengancam PSSI jika tetap memasukkan 2 nama ini di ajang AFF, maka AFC akan jatuhkan sanksi pada PSSI. Nah, ini menarik nih. Nanti PSSI pasti alasannya gini nih. Ini gara-gara pelatih klub yang susah lepas pemain, makanya terpaksa kami pilih 2 pemain itu. Kalau di PSSI nanti disanksi, para klub harus tanggung jawab nih. Kan gitu nanti alasannya, ya nggak? Pasti nanti PSSI ini nyalahin Persija dan PSM nih yang nggak melepas Rizky Ridho dan Zaki Ashraf. Coba kalau Ridho dan Zaki dilepas, pasti Komang dan Titan nggak dibawa gitu kan? Emangnya pemain bola di Indonesia cuma mereka? Di Indonesia itu tercatat ada kurang lebih 100.000 pesepak bola yang tersebar di 3 kompetisi. Ya masa dari 100.000 itu nyari pemain buat timnas aja susah? Entahlah. Apalagi usai timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Ipin Upin. Jelas membuat ketum PSSI ngamuk-ngamuk hingga akhirnya mengancam klub dan pemain. Menurut Eto, klub yang tak mau melepas pemainnya ke timnas atau mempersulit timnas, maka PSSI pun akan mempersulit klub dan pemain tersebut. Dan bagi pemain yang tak mau dipanggil ke timnas, maka akan di blacklist dari timnas. Waduh, kok jadi ancam-ancaman gini ya? Ya saya pikirin dulu, kan boleh dong saya mikir. Kan kalau mereka mikir-mikir bantu Merah Putih, saya juga boleh dong mikir-mikir bantu klub. Ya berarti kita juga gini, kalau nanti bawa Portugal ya kita mikir juga pemain yang nggak mau main ya, gitu kan? Ya kan? Kalau memang pemain yang nggak mau main, nah pemainnya nanti ketemu saya. Ya, kalau gitu nggak usah main tim nasional lagi. Padahal kan cuma gara-gara AFF yang menurut kami sih nggak ada nilainya. Ya kalau AFF ini dianggap penting oleh PSSI, ya salahin yang bikin jadwal liga dong. Kenapa jadwal liga ini nggak ngikutin jadwal liga di seluruh dunia? Sebab kalau liga-liga di luar itu kan bulan ini belum mulai. Mereka mulainya itu nanti di akhir Agustus. Nah kalau di Indo bulan Agustus justru di tengah-tengah kompetisi. Giliran ada ajang timnas, ya negara lain mah nyantai aja soalnya nggak ada liga. Sementara Indo ya bentrok dengan liga dong. Nah yang salah siapa? Entahlah apa kali tujuan PSSI. Padahal timnas Indonesia ini sudah sering banget dicurangi kalau main di AFF. Dan kalau komplain nggak bisa, sebab AFF ini bukan anggota FIFA, tapi kok yang ngotot banget gitu di AFF. Nah sekarang Sumarji resmi kirimkan surat pada KMKZ Denze nih, agar Marcelino Ferdinand bisa dilepas ke AFF. Padahal sebelumnya klub KMKZ ini nggak mau melepas Lino dengan alasan AFF ini bukan ajang resmi FIFA. Tapi PSSI berkilah dengan katakan di Belgia liga belum mulai. Jujur ya, bukan cuma kami loh, tapi sejumlah netizen, sejumlah warga Indonesia dan sejumlah klub pun mulai membenci Erick Thohir. Sebab Erick Thohir ini dianggap bukannya mendamaikan, malah justru memperkeruh suasana. Harusnya kan duduk bersama nih kalau ada masalah seperti ini, cari alternatifnya. Timnas jalan, liga nggak keganggu. Apakah itu dengan membina pemain-pemain lokal bertalenta untuk timnas, atau dengan persiapan yang jauh-jauh hari gitu, kan gitu. Entahlah, runyem PSSI. Kita ke Tangerang nih. Ada 2 tim asal Tangerang yang di awal musim ini udah ngegas nih, tapi akhir-akhir ini seperti kehabisan bensin, yakni Persita Tangerang dan Dewa United. Persita yang di awal musim sempat ada di papan atas, justru di 5 laga terakhir tak raih kemenangan dan hanya mengoleksi 1 poin dan harus terdampar di posisi 13. Sementara Dewa United yang di awal musim justru superior, bahkan sempat menduduki puncak klasemen. Di 4 laga terakhir justru tak raih kemenangan dan cuma meraih 1 poin dan harus tergusur ke posisi 10. Bagi kami ini sama sekali tidak mengejutkan, sebab kami pernah bikin ulasannya soal ini. Ini kan sama dengan musim-musim sebelumnya, di mana di awal musim tim-tim yang dianggap mediocre ini ngegas, tapi nyampe ke pekan ke-7 ya pasti drop. Benar kan ulasan kami waktu itu? Lalu apa penyebabnya?
Ya inilah sepak bola khususnya di Indonesia. Selain tim-tim lawannya sudah berevolusi dengan meningkatkan gaya mainnya, ada pula yang namanya permainan dua tim ini tuh sudah terbaca oleh lawan-lawannya. Dan tentu saja faktor utamanya adalah Liga Dagelan ini penuh dengan trik dan intrik. Makanya kami pernah bilang, mau sekuat apapun keuangan tim-tim ini, mau semegah apapun, mau semewah apapun fasilitas dan isi skuad tim-tim ini, jika liganya masih Liga Dagelan, ya wassalam. Dari Arema, nah kan udah ketebak permainanmu IB. Kemarin bilang mau mundur dengan alasan inilah, itulah, terus ngerengek sama PSSI dan datangin PSSI. Sekarang tiba-tiba datangin pelatih baru asal Portugal, Fernando Valente, yang juga ayah dari Zé Valente. Ujung-ujungnya apa nih? Liga di stop, lalu dilanjutkan dengan sistem bubble. Nah itu nanti nih di pekan 10 atau 11 nih, pasti ada nih. Alasan PSSI apa nih? Supporternya nggak bisa diatur, klub nggak mau lepas pemain ke timnas, klub nggak bisa diatur, dan berbagai alasan lainnya dari PSSI. Coba aja lihat nanti deh kalau nggak percaya, dan amit-amit aja ya kalau ada kerusuhan lagi. Tapi kalau benar ada kerusuhan lagi berarti fix ini semua udah diatur. Dari Persebaya, baru 1 hari dilepas oleh Persebaya, mantan asisten Persebaya Bejo Sugiantoro sudah dapat klub baru. Bejo resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim Liga 3 Serpong City FC. Wah, ini sih Irianto bisa ketemu bapaknya terus nih. Kan jarak antara Serpong ke Bandung itu kan paling ya 5 jam lah. Sementara itu, belum juga diumumkan atau diresmikan jadi pelatih Persebaya, nama Paul Munster sudah santer dielu-elukan oleh para bonek mania. Bahkan sudah ada 2 nama calon pemain asing baru Persebaya untuk putaran 2 nanti, yang katanya akan dibawa oleh Paul Munster jika ke Persebaya. Siapa aja ya? Yang pertama, Melvin Platje, ex pemain Bali United dan Bayangkara FC yang memang dulu pernah direkrut Paul Munster saat melatih Bayangkara FC. Saat ini Melvin bermain di Liga 2 Belanda bersama klub AFC Amsterdam. Yang kedua, Mike Sema, winger asal Swedia keturunan Kongo yang saat ini main di Liga Swedia bersama klub Allsvenskan. Baik Melvin maupun Sema, dua-duanya bisa didatangkan Persebaya secara gratis di bulan Desember nanti. Belum juga apa-apa, belum juga datang orangnya, udah ada rumor aja. Ya inilah tipikal warga plus 62, ya nggak? Dari Persib Bandung, kami pernah bahas di video ini ya, yakni soal Komdis PSSI yang kalau ngasih denda ke Persib itu beda, agak lain, agak gede biasanya. Dan kami pun sering mengkritik Komdis. Ternyata banyak yang hujat kami, yang bilang kami mengada-ada dan cuma menghina Komdis PSSI. Aduh, ya udah terserah situ, kan hak situ mau berpendapat apa saja. Tapi kami bicara itu sesuai fakta. Contoh, Iputu Gede dari Persib dapat kartu merah, larangan 2 kali tampil, dan denda 75 juta. Oke lah, ada aksi Putu Gede yang nggak terpuji. Tapi ya masa segede itu juga dendanya dan langsung ditambahin tuh larangan tampilnya jadi 4 kali. Kalau kartu merah langsung itu hukumannya 2 kali larangan tampil. Lalu kenapa Silverio Junior dari Borneo FC cuma 1 kali larangan tampil dan didenda cuma 10 juta? Kalau dibilang pelanggaran Putu ini termasuk pelanggaran keras karena kaki Putu Gede ini pada badannya pemain Persis Solo, bagaimana dengan kaki Safrudin Tahar pada pemain Bali United Nofri Setiawan? Bagaimana dengan kaki Asep Berlian pada Irianto? Sedangkan 2 pelanggaran ini dendanya kecil. Ngerti dong sekarang? Kalau nggak ngerti juga berarti memang harus dicuci tuh otak kalian. Mampet kayak tuh otak kalian. Nggak ngerti-ngerti juga. Di sisi lain ada juga yang nanya nih, Bang, siapa pengganti DDS? Lah, emang DDS kemana? Mau dibuang gitu? Atau udah dibuang gitu? Kan belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib. Kok udah banyak yang bilang DDS dibuang sih?
Terus nanti kalau ada yang komentar, lah kan kemarin situ yang bikin video calon pengganti DDS, berarti nggak nyimak isi videonya nih orang, atau otaknya nggak nyampe nih orang. Kan di video itu kami cuma mengomentari artikel Okezone yang nulis calon pengganti DDS andai dilepas oleh Persib. Ingat kata-kata andai lo ya. Ini orang-orang pada nggak ngerti bahasa Indonesia atau gimana sih? Atau orang-orang ini lebih ngertinya pakai bahasa Kalahari kali ya? Oke, dari info yang kami dapat, Boyan Hodak memang sudah dapat 3 pemain asing baru. Tapi kami pribadi nggak tahu siapa sosoknya, berasal dari negara mana, dan buat gantiin siapa. Catat ya, kami belum tahu ya, dan kami nggak mau sok tahu. Yang kami tahu ya cuma itu, Hodak udah dapat 3 pemain asing baru. Terus kapan diumuminnya? Ya sabar, wong bursa transfer aja belum datang kok, dan 3 pemain ini pun belum dikontrak sama Persib. Udah gitu aja ya. Intinya sekarang ini ya udah fokus aja ke permainan, main yang bagus itu aja. Soal siapa dan kapan pemain baru datang, ya itu urusan pelatih dan manajemen. Dari Liga 2, Liga 2 resmi bergulir pada 10 September mendatang dengan format yang sudah dibeberkan. Nah, kami nggak mau beberkan lagi formatnya ya, kan kami udah bikin ulasannya. Tapi di sini kami cuma mau ngasih pembagian grupnya aja nih. Di grup 1 ada Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, Semen Padang, PSDS Deli Serdang, Sada Sumut, PSPS Riau, dan Sriwijaya FC. Di grup 2 ada Bekasi City FC, Malut United, Perserang-Serang, PSKC Cimahi, Persikab Kabupaten Bandung, Nusantara United, dan PSIM Jogja. Di grup 3 ada Persijap Jepara, Persipapati, Perseka Tegal, Deltras Sidoarjo, Gresik United, dan Persela Lamongan. Dan di grup 4 ada Kalteng Putra, Persiba Balikpapan, Persipal Palu, Sulut United, PSPS Biak, Persipura, dan Persewar Waropen. Sistemnya di babak grup ini adalah kandang tandang ya. Nah, dengan terbitnya ini udah jelas dong, nggak ada lagi alasan tim anu nggak bisa ikut ya. Kalau masalah dana dan sponsor ya cari sendirilah. Subsidi udah jelas 800 juta per tim, kecuali 7 tim di grup 1 yang akan dapat tambahan subsidi 250 juta. Jadi di grup 1 ini sekitar 1 eman lah subsidinya. Dan regulasinya itu jelas ya, tiap tim wajib pakai 2 pemain asing loh ya. Ingat, wajib. Udah kayak sholat aja nih PSSI bikin aturan wajib segala. Gimana dengan tim yang nggak punya duit? Mau beli pemain asing? Duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Nah, sekarang kita akan rekap nih. Udah ada pemain asing siapa aja di Liga 2 untuk sementara ini ya. Ingat, ini masih bisa berubah loh ya. Yang pertama Persiraja Banda Aceh, ada Santiago Emirian dari Argentina dan juga Arata Takatori dari Jepang. Meskipun kabarnya Emirian ini akan digantikan oleh pemain asal Irak, yakni Amir Momeri. Yang kedua PSMS Medan, ada Hiroya Kono Jepang dan Matius Toto asal Brazil. Yang ketiga Sada Sumut, ada Sogo Kagawa asal Jepang. Yang keempat PSDS Deli Serdang, ada Noriko Okada Jepang dan Esak Isel Kwame asal Ghana. Yang kelima PSPS Riau, ada Lee Min Woo asal Korea Selatan. Yang keenam ada Semen Padang, ada Kim Min Gyu asal Korea Selatan. Yang ketujuh Sriwijaya FC, ada Chen Chow asal Bhutan dan Kerven Belfort asal Haiti. Yang kedelapan ada Perserang-Serang, ada Yuki Uchiyama Jepang dan Justin Toshiki Kinjo asal Jepang. Semuanya masih trial ya. Yang kesembilan ada PSKC Cimahi, ada Soleimani Diabate asal Mali dan Yushi Kawaguchi asal Jepang. Keduanya masih trial ya. Yang ke-10 Bekasi City FC, ada Ejecel Duasel asal Chad dan Akihiro Suzuki asal Jepang. Yang ke-11 ada Persikab Kabupaten Bandung, yakni Akror Umar Zonov asal Uzbekistan dan Azamat Abdullayev asal Uzbekistan. 12 Perseka Tegal, ada Lukas Ferreira asal Brazil dan Mikromil Lukayev asal Uzbekistan.
13 PSCS Cilacap ada Rafael Rodriguez asal Brazil. 14 Nusantara United ada Yusaku Yamadera asal Jepang. 15 Persijap Jepara ada Negue Conte asal Prancis dan Haru Nakagaki asal Jepang. 16 Persipapati ada Takuto Miki dari Jepang. 17 Gresik United ada Renshi Yamaguchi asal Jepang. 18 Kalteng Putra ada Kosuke Yoshida asal Jepang dan William Correa asal Brazil yang semuanya masih trial ya. 19 Persiba Balikpapan ada Luis Junior asal Brazil dan Alnori Zangir asal Iran. 20 Persipal Palu ada Sogo Umazume asal Jepang masih trial ya. 21 Sulut United masih belum ada. 22 Malut United ada Muhammad Isaev asal Uzbekistan. 23 PSBS Biak ada Ryohei Miyazaki asal Jepang. 24 PSM Jogja masih kosong. 25 Deltras FC masih kosong. 26 Persela Lamongan masih kosong karena kemarin melepas Matlagos ya. 27 Persipura dan 28 Persewar yang semuanya masih kosong. Ingat, semuanya masih bisa berubah ya, sebab bursa transfer Liga 2 ini masih berjalan hingga akhir September.